Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua agar mereka tidak grogi. Ini juga kami latih sampai 4 kali, termasuk saya juga masuk di dalam lagi untuk melatih mereka lagi. Tepuk tangan untuk saya. Kalau Krisma boleh ragu lah. Ini sudah nyala dari tadi loh. Cek. Pak Yohanis bisa ke kanan, itu jalur iblis lewat. Di suatu KBG bernama KBG Santo Yudas Tadeus, hiduplah sekelompok umat yang sangat taat beribadah. Pada suatu malam, tepatnya di malam Kamis, seperti biasanya, mereka melakukan ibadah sharing Injil. Angel, take your wings and fly, watching over me. See me through my night time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to dread. You'll be a friend to me. Angel, spread your wings and fly. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Marilah kita ciptakan suasana doa dalam keningan agar pertemuan kita malam ini sungguh kita alami sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan. Marilah kita mengawali sharing Injil kita dengan menyanyikan lagu pembukaan. Kami berjalan, Kami berjalan dalam terang Tuhan, hamba-Mu setia, tak gentar di jalan, spiritual kemuritan, dan hamba Allah, Santo Yudas Tadeus, doakan akan kami, jadi alat kompas basis gereja. Santo Yudas Tadeus, doakan akan kami, jadi alat kompas basis gereja. Marilah kita semua bangkit berdiri untuk menghormati Sang Sabda yang ditatakan di hadapan kita sebagai lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita.
Penghormatan sabda dimulai. Amin. Silakan duduk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya persilakan salah seorang di antara kita untuk membuka pertemuan kita dengan doa mengundang Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, melalui perumpamaan-Mu tentang orang-orang berdalih, kami menyadari bahwa sesungguhnya orang-orang yang rendah hati dan terpinggirkan dapat lebih memenuhi syarat untuk dihormati di dalam kerajaan Allah. Kami menyadari bahwa seringkali kami mengalihkan perhatian kami untuk hal-hal duniawi dan menolak tawaran keselamatan-Mu. Kami merindukan Engkau, hadirlah di tengah-tengah kami. Semoga melalui sabda-Mu kami lebih memahami arti keselamatan. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita membuka kitab suci dari Injil Lukas. Injil Lukas bab 14. Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Saya ulangi sekali lagi. Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Saya persilakan salah seorang dari antara kita untuk membacakan perikop ini dengan suara lantang, perlahan dan dalam sasana doa. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kitab suci yang sama, namun dari versi atau bahasa lain, saya persilakan untuk membacakannya dengan suara lantang, perlahan dan dalam suasana doa.
Apabila tidak ada, saya akan membacakannya sekali lagi untuk kita semua. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Marilah kita kembali hening sejenak, membiarkan Yesus menyentuh hati kita masing-masing dengan sabdanya. Bagi Bapak Ibu yang merasa disentuh oleh sabda Yesus, saya persilakan untuk mengungkapkan mutiara sabdanya sebanyak 3 kali dengan jeda waktu diantaranya. Aku minta dimaafkan. Aku minta dimaafkan. Aku minta dimaafkan. Rumahku harus penuh. Rumahku harus penuh. Kalian
kepada kalian. Ayo, sembahlah uang. Kalian akan menjadi penguasa di muka bumi ini. Ayo, sembahlah uang. Hahaha. Uang, beri aku uang, beri aku uang. Aku akan menyembah uang. Apaan kamu? Kita belum sesada dan kamu malah terhasut oleh mereka. Diam kamu. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Lebih baik aku menyembah uang dan aku akan menjadi kaya raya. Iya, aku juga sering diejek oleh teman-temanku karena aku miskin. Aku yakin dengan uang ini mereka akan tunduk padaku. Ayo, kita tinggalkan sharing Injil ini. Kita harus mendapatkan uang yang banyak. Ayo, cepat-cepat dia dapat. Kalian harus bersaing mendapatkan uang ini. Apa yang kalian lakukan ini? Berhenti! Apa ini? Kenapa mereka datang lagi? Kalian tidak membunuh mereka, hah? Ampun Tuhan, kami tidak berani melakukan itu karena kami hanya manusia biasa. Memang tidak becus kalian. Hei kalian, bunuh mereka. Cepat. Suara apa itu? Ternyata munculnya sosok berjubah hitam itu membawa malapetaka bagi mereka. Mereka semua terjerumus ke dalam dosa, meninggalkan Tuhan, dan mulai menyembah uang. Bahkan mereka saling menjatuhkan satu sama lain untuk mendapatkan uang itu. Setelah kejadian itu, iblis itu pun pergi meninggalkan mereka. Dan mulailah muncul keresahan di tengah-tengah mereka. Satu persatu masalah mulai muncul. Mereka mengalami kelaparan yang hebat, serta dilanda penyakit menular yang amat mengerikan. Oh tidak, perutku sakit sekali. Aku sangat lapar. Di mana semua uangku? Wahai umat Allah yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai kalian. Siapa kau? Pergi kau iblis jahat. Kami sudah sangat menderita dengan semua ini. Tenanglah, saya adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan kalian dari penderitaan itu. Malaikat Tuhan, apakah Tuhan masih mau menerima kami setelah apa yang kami lakukan? Kami telah meninggalkannya karena keserakan kami. Kami sangat malu. Kami bahkan tidak berani berdoa kepadanya dan memohon pengampunan. Ini adalah kutukan dari Tuhan. Ini bukanlah kutukan, melainkan peringatan dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Kuatkan imanmu, percayalah Tuhan selalu bersamamu. Jangan berhenti berdoa, karena dalam doa kita menemukan kekuatan dan penghiburan. Aku sembuh. Sungguh ini adalah mukjizat dari Tuhan. Saat ini, kita harus kembali melakukan ibadah sharing Injil kita, doa-doa pribadi kita, dan mengikuti perayaan Ekaristi. Dan kita juga harus berjanji untuk hidup saling berdampingan. Dan kini, dengan hati yang tulus dan jiwa yang damai, mereka semua kembali ke jalan yang benar. Mereka telah belajar bahwa setiap kesalahan bisa menjadi awal perubahan. Semoga melalui kutipan drama ini, kita terus melangkah membawa cinta kasih dan harapan, membuktikan bahwa penyesalan hari ini adalah kekuatan untuk hari esok. Inilah awal baru, karena dalam pertobatan sejati, kita menemukan cahaya dan kedamaian yang sesungguhnya.
terima kasih untuk anak-anak semua. Terima kasih atas persembahan drama yang cukup menyentuh hati. Dan semoga dengan drama ini juga anak-anak terus mengingat apa yang menjadi peran masing-masing, bahwa uang tidak bisa menguasai kita, tetapi kita yang harus menguasai uang. Artinya bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Paul tadi, 50%, 50%. Kalau bisa lebihnya untuk Tuhan lah ya. Tuhan lebih besar lah. Baik, untuk Pak Ketua mau kasih hadiah buat anak-anak dulu. Cek, anak-anak saya yang tadi tolong kembali ke panggung. Anak-anak saya tadi ada 17 ya. 17 apa 18 orang? Termasuk penari. Penari nggak dihitung katanya. Ay. Yang drama ini. Oh, yang drama. Yang drama. Mana yang bocil-bocil tadi? Setan pun ikut masuk sini. Setan pun boleh masuk. Oke. Berapa orang semua? 17 ya. 17 apa 18 ini? Hitung semua, hitung dulu. 18 ya. Jadi baik. Ini hadiah dari Bapak Romo untuk adik-adik semua, anak-anak saya. Hanya kurangnya 7, itu tanggung jawabnya ibu biarnya. Besok nggak dengar. Ibu biarnya besok ke paroki ambil di Romo yang sisanya. Nah, di tangan saya itu ada 11 rosario. Yang seniornya nanti besok sama kakak ya. Yang ada anak saya yang agak bocil-bocil ini duluan ya. Sama setan yang agak senior besok juga. Ya. Setan yang agak senior besok juga. Nah, jadi baik, terima kasih. Kata Romo, anak-anak lebih lancar sharing Injil ketimbang bapak yang ada yang lagi bicara dengan kamu. Kalian luar biasa. Ini kayaknya baru pertama kali di sejarah Romo ya. Saya MPPA kayaknya. Memang Santo Judas Tadeus beda. Beda nih. Agak lain memang. Jadi baik anak-anak, ini ada 11 yang 7-nya besok. Kakak Ketin ambil di paroki ya. Jadi gunakan ini bukan sebagai hiasan, tapi karena bapak anak-anak saya tadi sharing Injil, gunakan ini untuk doa pribadi, doa untuk orang tua, doa untuk doa untuk keluarga dan juga negara serta gereja ya. Jangan doa untuk kalian sendiri ya. Oke, maju satu-satu sambil pakai yang sisa belakang yang senior ya. Salam, nanti salamin Romo. Udah sayang, salamin Romo sana. Terima kasih ke Bapak Romo ya. Terima kasih ke Bapak Romo sana. Ini ketua. Terima kasih ke Bapak Romo. Iya. Ketua pegang lah. Siap. Saya siap melayani. Terima kasih ke Bapak Romo ya. Kakak ke sana. Ini luar biasa. Saya sendiri kaget. Padahal ribut depan rumah saya tiap hari. Saya nggak ngerti apa yang mereka buat. Kok hari ini beda ya? Bapaknya tidur terganggu, tapi luar biasa. Ayah belum. Lewat aja lu. Nah, saling Bapak Romo sana. Terima kasih ya. Nah, ini jangan mandi lumpur lagi. Nah, saling Bapak tua dulu. Nah, saling membesar begitu. Tuh. Setan kecil udah. Setan kecil. Nah, berarti yang senior pas, mantap. Kalian 2, 4, 6, 7. Besok tugas kakak kita. 2 orang mana lagi? Oh, nari juga ya? No, nari juga Romo. Iya. 9 berarti. Berarti 9 Romo. Utang. Terima kasih ya, kalian luar biasa. Kalian boleh tahan. Sharing Injil Bapak saja lupa-lupa ingat. Macam ayam tidak ini, tapi kalian luar biasa.
Terima kasih juga ke kakak Ketin ya yang terus membimbing anak-anak. Jangan bosan-bosan. Sekali lagi kita aplaus untuk anak-anak kita. Semoga kita yang orang tua, termasuk paling saya ini yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Anak-anak mengingatkan saya bahwa sharing Injil lancar seperti mereka supaya dia sadar. Saya sadar itu. Terima kasih anak-anak sudah mengingatkan bapaknya. Mudah-mudahan. Termasuk bapaknya di belakang. Mudah-mudahan. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 22. Jadi memang kami sengaja bahwa random acaranya tidak seperti ini, tapi saya rubah. Lalu ketika harusnya Pak Ketua kata pengantar setelah drama lalu ditutup oleh Romo, tetapi Pak Ketua sudah duluan sebelum drama, maka kami mengundang dengan hormat Romo untuk beri pesan-pesan terakhir untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini mengenai drama dan juga hal-hal lain. Terima kasih.